Salam Pak Esra, saya Raymond dari Tobelo. Mau tanya, di Ibrani 10 ayat 26 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah menerima Yesus? Oleh karena kelemahan dagingnya, keterpaksaan, situasi, kondisi, dan sebagainya, padahal dia tahu itu dosa, dia kemudian sengaja melakukan dosa. Apakah dia sudah tidak terampuni lagi? Mohon penjelasannya Pak Esra, terima kasih. Bukan begitu artinya. Kita harus tahu konteks dari surat Ibrani. Jadi surat Ibrani itu ada banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen, lalu percaya Yesus. Tapi karena pengaruh dari agama Yahudi membuat banyak orang lalu akhirnya kembali ke agama Yahudi. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani memberikan peringatan kepada orang-orang Kristen supaya jangan murtad. Kamu sudah terima Yesus, jangan lepaskan dia lagi lalu kembali ke agama lamamu, agama Yahudi. Nah, lalu di sepanjang kitab Ibrani ini, surat Ibrani ini, si penulis langsung mengkontraskan, menunjukkan bahwa iman Kristen itu lebih unggul dari agama Yahudi. Misalnya, Yesus lebih tinggi dari Musa, ya. Yesus lebih tinggi dari Harun, Yesus lebih tinggi dari semua sistem korban. Maka kata kunci dalam surat Ibrani itu adalah lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar, dan macam-macam yang lain. Nah, salah satu keunggulannya itu adalah sistem korban. Nah, maka diambil contoh begini. Di dalam hukum perjanjian lama, kalau kamu sengaja berbuat dosa, kamu sudah dapat kebenaran, ngerti kebenaran, sengaja berbuat dosa, tidak ada korban yang dapat menghapus dosa itu kan. Artinya kamu binasa. Itulah aturan dalam Taurat. Jadi kalau kamu kembali ke dalam Taurat Yahudi, maka begitu kamu sengaja berbuat dosa, kamu binasa. Nah, ada korban bisa hapus. Itu berbeda dengan iman Kristen. Iman Kristen kita ini, kita mempunyai iman dan percaya dalam darah Yesus yang waktu dia menebus kita, dosa masa lalu, dosa sekarang sampai dosa akan datang. Maka dengan kata lain, justru disitulah kelebihan dari iman Kristen. Iman Yahudi, kalau sengaja berbuat dosa, tidak ada korban menghapus dosa itu. Tapi iman Kristen itu ada korban Kristus yang sempurna yang bisa menghapus semua dosa itu. Jadi ayat itu tidak mengajar kita tentang iman Kristen. Ayat itu lagi mengadakan perbandingan antara iman Yahudi dengan iman Kristen. Karena itulah, jangan kembali ke Yahudi. Ya, tetaplah dalam Kristen karena kita punya juru selamat yang menebus kita seluruhnya. Kalau kamu kembali ke Yahudi, kamu sudah tahu kebenaran, masih lakukan, tidak ada korban dapat menghapus dosa itu. Beruntung kita punya satu korban, yaitu korban Kristus yang sempurna yang menebus dosa kita secara sempurna juga. Salam sahabat KBS. Semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara, pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini.
Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.